Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Pada video kali ini kita akan membahas 7 kabar terbaru Timnas Indonesia. Yuk guys, langsung saja kita masuk pada videonya. Kabar pertama, PSSI akui negosiasi pemain Abroad Timnas usia 23 tahun Timnas Indonesia masih alot. Ketua Badan Tim Nasional, yakni Sumarji, menyampaikan bahwa negosiasi untuk pemain Timnas Indonesia U23 yang berkarier di klub luar negeri masih berjalan. Garuda Muda akan segera mempersiapkan tim jelang Piala Asia U23 2024. Mereka dijadwalkan untuk menjalani pemusatan latihan mulai akhir Februari nanti. Sebanyak 26 pemain sudah dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong, tetapi untuk memanggil lengkap semua nama diprediksi akan sulit. Pasalnya, Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA dan kondisi ini membuat klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya. Dalam skuad Garuda Muda ada 6 pemain yang berstatus abroad. Mereka adalah Elkan Bagot, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Shin Tae-yong tentu membutuhkan jasa pemain-pemain ini untuk bisa bersaing maksimal di Piala Asia U23 2024 nanti. Dia cukup optimistis saat semua pemain bisa bergabung, mereka bisa lolos ke babak semifinal. Ajang ini juga jadi pertaruhan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ketua BTN, yakni Sumarji, menjelaskan sampai saat ini mereka masih akan mengusahakan agar 26 pemain bisa hadir lengkap sesuai permintaan Shin Tae-yong. Di sisi lain, pemain yang berkarier di Liga 1 sudah aman dan klub bersedia melepas meski kompetisi masih berjalan saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar kedua, lawan Vietnam jadi penentu nasib Timnas Indonesia, Sandy Walsh siap ulangi mimpi indah Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dilaksanakan pada 21 dan 26 Maret nanti. Jelang duel ini skuad Garuda dalam kepercayaan diri setelah menumbangkan Golden Star di Piala Asia 2023 lalu. Sandy Walsh menyadari bahwa laga melawan Vietnam jadi ajang penentuan nasib bagi skuad Garuda. Pada 2 pertandingan sebelumnya pasukan Shin Tae-yong harus tumbang dari Irak dengan skor 5-1 dan bermain imbang saat menghadapi Filipina 1-1. Kemenangan di 2 laga melawan Golden Star akan membuat kans Indonesia makin terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir pertandingan di bulan Maret akan menjadi penting untuk melihat apakah kami dapat lolos ke babak berikutnya. Kami akan pergi ke putaran ketiga jika itu memungkinkan, ucap Sandy Walsh. Melihat duel lawan Golden Star, pemain asal KV Mechelen cukup optimis mereka bisa meraih hasil positif. Menurutnya, hasil Piala Asia 2023 menambah motivasi bagi semua pemain saat ini. Sukses melaju ke babak 16 besar membuat mental skuad Garuda mulai solid untuk menantang tim-tim kuat. Sandy mengincar 2 kemenangan di laga nanti untuk menambah kepercayaan tim. Apalagi, setelah itu mereka akan melawan Filipina dan Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno bulan Juni nanti. Kabar ketiga, permintaan Sandy Walsh, supporter Timnas Indonesia teror Vietnam dan perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Sandy Walsh menjelaskan 2 laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno sangat krusial untuk skuad Garuda. Bermain di kandang diharapkan supporter Indonesia bisa memenuhi stadion. Momentum ini sangat krusial untuk memberikan semangat kepada pemain yang berada di lapangan. Saya harap kita bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan kita bisa buat penuh, ungkap Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen ini sudah tidak sabar melihat stadion kebanggaan masyarakat Indonesia bisa penuh sesak. Apalagi, Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menampung hingga 80.000 supporter tersebut. Menurutnya, hadirnya supporter akan memberikan tekanan bagi tim lawan. Saya benar-benar menunggu itu dan buat mereka Vietnam takut.
Memastikan mereka pulang dengan 0 poin, kekalahan, tegasnya. Sandy Walsh juga ikut berkomentar terkait nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berakhir pada bulan Juni nanti. Shin sudah melewati satu target, yakni membawa timnas skuad Garuda lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Selain itu, dia memiliki tugas untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar, bahkan dia berani memasang target hingga lolos ke semifinal. Itulah bukti bahwa Shin Tae-yong peduli akan timnas Indonesia. Bek berusia 28 tahun itu berharap kontrak Shin bisa diperpanjang dan Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos ke babak selanjutnya juga akan membuat mereka mengunci satu tiket ke Piala Asia edisi selanjutnya. Shin Tae-yong harus diperpanjang kontrak. Lalu memastikan pada bulan Juni kita lolos ke putaran ketiga, ujar Sandy. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar keempat. Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama berpeluang tukar nasib musim depan. Dua pemain timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama bisa saja bertukar nasib di kompetisi sepak bola Belgia musim depan. Sebagai informasi, Shane Patinama belum lama ini menyusul Marcelino Ferdinand ke Belgia. Tepatnya, pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan klub KAS Eupen. Eupen merupakan tim yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia. Sejauh ini, Shane Patinama telah bermain sebanyak 2 kali. Namun sayang, pemain berposisi sebagai bek itu belum bisa memberikan kemenangan untuk tim barunya. Dari 2 laga yang terlaksana, KAS Eupen selalu meraih kekalahan. Rinciannya yakni tumbang dari KV Mechelen dengan skor 0-1, dan klub Brugge kalah 4-0. Rentetan hasil minor tersebut sekaligus memperbesar peluang KAS Eupen terdegradasi. KAS Eupen sementara menempati peringkat ke-15 dari 16 tim dengan raihan 21 poin. Bila KAS Eupen terdegradasi maka bakal memunculkan peluang pertukaran nasib dengan Marcelino Ferdinand. Klub Marcelino Ferdinand yakni KMSK Deinze kini memiliki peluang besar untuk promosi ke kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia. Deinze sekarang bertengger di peringkat kedua Liga 2 musim 2023-2024 Belgia dengan raihan 39 poin. Bahkan KMSK Deinze masih berkesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen karena hanya terpaut 3 poin saja. Sementara itu, jika KAS Eupen mampu bertahan dan KMSK Deinze sanggup promosi tentu bakal menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya akan ada 3 pemain timnas Indonesia yang bakal tampil di Liga 1 Belgia musim depan. Seperti yang diketahui masih ada Sandy Walsh yang menjadi bagian dari KV Mechelen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar kelima, Timnas Kirgistan niat main di Piala AFF, fans Timnas Indonesia siap sambut Joel Kojo. Timnas Kirgistan niat main di Piala AFF. Jika hal ini terjadi, sosok bintang Timnas Kirgistan, Joel Kojo, tentunya akan dapat sorotan lebih, termasuk dari fans Timnas Indonesia. Seperti diketahui, pada Oktober 2023 lalu, ramai dibicarakan bahwa Timnas Kirgistan kemungkinan ambil bagian dalam ajang Piala AFF. Kabar ini mencuat usai adanya pembicaraan antara pihak Federasi Sepak Bola Kirgistan dengan Konfederasi Sepak Bola ASEAN. Menariknya, tim dari Asia Tengah itu juga tertarik mengikuti turnamen di berbagai kelompok usia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerjasama, termasuk keikutsertaan tim Kirgistan di semua level dalam turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Kepastian Kirgistan bisa tampil atau tidak di Piala AFF pun akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif AFF. Nantinya, suara komite eksekutif akan jadi penentu usul itu bakal diterima atau tidak. Kehadiran Timnas Kirgistan tentu saja akan membuat meningkatkan daya tarik turnamen Piala AFF. Mengingat, Kirgistan merupakan tim yang menempati ranking 98 dunia secara perhitungan FIFA. Selain itu, kehadiran Timnas Kirgistan juga dipastikan mendapat sambutan dari fans Timnas Indonesia. Pasalnya, tim itu baru saja jadi membantu Timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Hal itu terjadi usai Timnas Kirgistan menahan imbang Oman di laga pamungkas grup F.
Hasil imbang dalam laga tersebut cukup membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Andai Kirgistan kalah dari Oman, timnas Indonesia kala itu dipastikan gagal melaju ke 16 besar. Kesuksesan timnas Kirgistan menahan imbang Oman sendiri terjadi berkat gol Joel Kojo jelang akhir laga. Tak ayal, sosok pemain timnas Kirgistan itu ramai dipuji oleh para fans timnas Indonesia usai laga melawan Oman. Para fans skuad Garuda menyampaikan rasa terima kasih padanya. Kabar ke-6, mimpi pertama Jai Itzes bersama timnas Indonesia, debut dan bikin gol ke gawang Vietnam. Jai Itzes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu berpeluang menjalani debut pada duel melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Jai Itzes telah rampung pada Desember 2023 lalu. Proses pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI juga sudah rampung. Meskipun begitu, Jai Itzes tidak bisa bermain untuk Indonesia di Piala Asia 2023 lalu, karena pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup ketika Jai Itzes mendapat status WNI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar terakhir. Hernando Ari sudah tunggu Martin Paes gabung timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bicara tentang kedatangan Martin Paes ke skuad Garuda. Paes saat ini sedang diajukan berkasnya untuk mendapatkan status WNI. Pemain Dallas FC ini memiliki darah Indonesia dari neneknya dan bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran pemain berpengalaman ini tentu jadi kabar baik dan membuat persaingan di sektor kiper makin ketat. Shin Taeyong sendiri sejauh ini masih mengandalkan Hernando Ari sebagai kiper utama Indonesia. Sudah mengoleksi 10 caps di timnas jadi bukti bahwa Hernando adalah sosok penting di skuad Garuda saat ini. Sandy Walsh mengakui bahwa dia tidak terlalu mengikuti kabar dari Martin Paes. Namun, saat ini skuad Garuda sudah cukup solid dengan hadirnya Hernando di sektor kiper. Dia sudah tidak sabar untuk melihat penampilan Paes saat sudah resmi membela timnas Indonesia. Menariknya, kedatangan Paes nanti tidak jadi ancaman untuk Hernando. Sandy sudah pernah membahas masalah ini dengan kiper Persebaya Surabaya tersebut. Dari obrolan tersebut, Hernando cukup terbuka untuk menerima Paes di timnas Indonesia. Hernando ingin belajar banyak karena Paes cukup lama berkarier di Eropa. Tetapi Hernando juga senang Martin Paes datang. Dia bilang ke saya bagus, jadi Hernando bisa belajar dari Paes dan mendapatkan pengalaman. Jadi itu hal positif dari Hernando, orang yang hebat, saya suka Hernando, ungkap Sandy Walsh. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.